Jemaat Tuhan, ketika kita membicarakan tentang uang, akan banyak orang yang mempunyai anggapan yang sangat negatif terhadap uang. Orang akan berkata uang itu jahat, uang itu menjadi alat untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Uang itu iblis, bahkan mengkuat firman Tuhan, lebih susah orang kaya masuk ke dalam surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Makanya kita jangan hidup kaya, makanya jangan hidup diberkati. Uang itu jahat, benar nggak? Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi yang bermasalah adalah cinta akan uang. Uang itu sendiri netral, saudara. Saudara bisa menggunakan uang untuk hal yang baik dan uang juga untuk hal yang buruk. Tetapi yang menjadi masalah adalah cinta akan uang. Karena apa? Karena cinta itu kuat seperti maut. Orang yang jatuh cinta itu pengen memiliki waktunya, perhatiannya, pokoknya untuk dirinya sendiri. Benar nggak? Kalau saudara jatuh cinta kepada seseorang, pengennya saudara adalah pusat segalanya. Saudara mau dia memperhatikan saudara, saudara pengen semua yang dia punya menjadi milik saudara. Bahkan dikatakan firman Tuhan, ayat 6, kegairahannya kuat, dikatakan firman Tuhan. Orang yang jatuh cinta terhadap sesuatu, dia punya gairah. Gairah untuk apa? Memuaskan diri dia. Kalau saudara jatuh cinta, saudara akan memuaskan dirimu dengan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Lihat saudara, itu sebabnya cinta akan uang adalah masalahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lukas 16 ayat 9 firman Tuhan, gunakanlah mamon untuk mengikat persahabatan. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Ada orang yang salah quote dan berkata, maka bersahabatlah dengan mamon. Bukan. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Apa artinya saudara? Gunakan mamon itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau saudara tidak dikuasai oleh mamon, maka saudara bisa menggunakan mamon atau uang untuk perpuluhan saudara, untuk menyebarkan benihnya, untuk mensupport penginjilan, untuk mensupport gereja Tuhan. Tapi kalau saudara cinta akan uang, cinta akan mamon, justru mamon itulah yang akan menguasai saudara dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Lalu apa yang harus dilakukan saudara? Belajarlah berkata cukup. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Belajarlah untuk berkata cukup bagi diri saudara. Kalau saudara mulai berkata cukup, maka saudara tidak akan dikuasai oleh mamon. Kalau saudara berkata cukup, maka apa yang ada sama saudara, saudara mulai berani memberikannya. Ketika saudara berkata cukup bagi dirimu, maka kau akan mulai menaburkan benihnya. 1 Timotius, firman Tuhan katakan, ayat 17 dan 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kalau tadi saudara baca, berkata cukup bagi diri saudara, asal ada pakaian dan makanan, cukup. Ketika saudara sudah berkata cukup, firman Tuhan katakan, ingatkan mereka untuk melakukan berbagai macam kebaikan, suka memberi dan membagi. Itu tandanya saudara tidak cinta akan uang. Uang tidak menguasai saudara, tapi saudara menggunakan uang untuk berbagai-bagai kebajikan. Tuhan memberkati kita semua.